Baik, selamat malam teman-teman. Kita akan memulai pelajaran pada malam hari ini. Kita akan belajar tentang simple present tense. Baik, saya akan berbagi layar. Oke. Nah, teman-teman, simple present tense itu merupakan sebuah tenses yang sering kita gunakan. Terus kapan kita menggunakan simple present tense? Oke. Dalam simple present tense itu berbicara tentang universal fact. Misalnya seperti contoh, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus contoh lainnya itu adalah bumi mengelilingi matahari. Nah, jadi simple present tense itu mengekspresikan sesuatu yang bersifat universal gitu. Terus kapan juga dia digunakan? Yang kedua itu simple present tense digunakan untuk mengekspresikan tentang permanent situation. Contohnya itu seperti I live in Ngabang atau I live in London. She works in a restaurant. Nah, itu kan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, sesuatu yang berhubungan dengan situasi yang menetap gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kapan simple present tense digunakan lagi? Yang ketiga itu tentang kebiasaan dan rutinitas. Contohnya itu I play tennis at the weekend. My dad washes his car every Sunday. Nah, saya bermain tenis di setiap akhir pekan gitu. Ayah saya mencuci mobil setiap hari Minggu. Itu kan menyatakan suatu kebiasaan dan rutinitas yang kadang kala kita lakukan. Nah, simple present tense ini mengekspresikan bagian-bagian itu. Oke, kita lanjut ke slide nomor 4. Oke. Di slide nomor 4 itu we use present simple tense to express short action now. Kayak contohnya, now I understand why. Contoh kedua, he hits the ball hard. Dalam artian, now I understand why. Sekarang saya mengerti kenapa. Terus yang kedua, he hit the ball hard. Dia memukul bola dengan keras, sangat keras gitu. Oke. Selain itu, kapan kita menggunakan simple present tense? Yang kelima itu, kita menggunakan simple present tense untuk waktu yang menyatakan sesuatu kayak kapan gitu, yang berhubungan dengan sesuatu yang belum terjadi, yaitu tentang future tense. Like example is the trains leave at 11 a.m. and what time does the plane arrive? Nah, itu kan sesuatu yang belum terjadi. Penjelasannya kayak the trains leave at 11 gitu. Jadi kereta apinya tuh akan meninggalkan stasiun kereta api itu di jam 11, dan what time does the plane arrive? Kapan pesawat itu tiba gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke slide nomor 6. Selain itu, kapan kita menggunakan simple present tense? Simple present tense ini kita gunakan sebagai sebab akibat. Oke, untuk contohnya tuh, she won't go out until it stop raining. We'll play the game after I teach you this. Dia tidak akan keluar sampai hujan itu berhenti. Kami akan bermain setelah saya mengajarkan kamu ini gitu.
Jadi ada hubungan sebab akibat dari antara keduanya. Contohnya, she won't go out until it stop raining. Jadi dia tidak akan keluar sebelum hujan itu berhenti turun. Oke, kita lanjut. Ini itu how to form. Untuk form positifnya itu seperti ini. We form present simple positive like this. Perlu diingat lagi, third person singular, subject takes as, is, or is. Nah, contohnya, I swim, you swim, we swim, they swim, he swims, she swims, it swims. Jadi untuk yang bagian he, she, dan it itu ada penambahan s di ujungnya. Sedangkan yang I, you, we, they, dan keempat ini tidak menggunakan s di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk di bagian negatifnya. How to form the negative. So we form present simple negative like this. Oke. Perlu diingat, third person singular, subject take doesn't. Jadi objek yang ketiga itu menggunakan doesn't. Kalau yang plural atau yang singular itu menggunakan I don't, sedangkan yang plural itu it doesn't. I don't eat meat, you don't eat meat, we don't eat meat, they don't eat meat. Sedangkan yang bagian he dia menggunakan doesn't. He doesn't eat meat, she doesn't eat meat, and it doesn't eat meat. Oke. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini untuk yang pertanyaan. How to form? We form present simple question like this. Perlu diingat, ketika kita mengajukan pertanyaan, third person singular subject take does. So, do you sleep? Do I sleep? Do we sleep? Do they sleep? Nah, sedangkan yang he, she, dan it itu selalu menggunakan does. Does he sleep? Does he sleep? Does it sleep? Nah, seperti itu untuk khusus pertanyaannya. Nah, ini ada perbedaan pendek antara positive short answer and negative short answer. So, di sana tuh menggunakan misalnya yes, I do. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Itu untuk yang positif. Sedangkan yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Nah, untuk yang negatifnya kita menggunakan no, I don't. You don't. We don't, and they don't. So, untuk bagian negatif yang bagian kedua itu no, he doesn't. She doesn't, and it doesn't. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sampai situ penjelasan kita pada pembelajaran ini. Harap dimengerti. See you the next video.